Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Ya, gue muncul lagi setelah sekian lama gue menghilang dari YouTube karena memang mungkin teman-teman sudah pada tahu ya kesibukan pekerjaan, kesibukan rumah tangga yang dimana sekarang gue ibu dengan 2 anak, dimana anak gue yang baru lahir tahun lalu butuh perhatian lebih, jadi agak sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan, rumah tangga, YouTube gitu ya. Tapi terima kasih banyak buat semua teman-teman yang mengingatkan, yang terus support ya channel ini hingga sekarang mencapai 800.000 lebih subscriber. Terima kasih. Gue juga terima kasih buat semua teman-teman yang sudah memberikan feedback, yang merasakan manfaat dari channel ini ya. Semoga buat teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang baik dari channel ini. Oke, sekarang gue mau ngebahas satu tema yang cukup sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu tentang masalah kehamilan. Salah satunya adalah soal mual dan muntah, terutama pada ibu-ibu yang sedang hamil di trimester awal. Dok, kenapa sih saya nih mual, muntah, sampai nggak ada makanan yang bisa masuk? Kan bahaya ya dok, apalagi anak saya atau bayi yang saya kandung, janin yang saya kandung ini sangat butuh nutrisi, sedangkan saya nggak bisa sama sekali ya mengkonsumsi makanan secara adekuat. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk support channel ini. Caranya gampang banget. Kalian cukup subscribe, like videonya kalau kalian suka dengan videonya tentunya, dan jangan lupa juga kalian bisa share ya, share videonya supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, sekarang kita bahas masalah mual muntah pada kehamilan. Normal nggak dok? Normal. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena ada hormon kehamilan yang meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan gejala tersebut, gejala mual dan muntah. Lalu apa solusinya? Apa yang harus dilakukan pada ibu-ibu yang punya masalah tersebut? Yang jelas nomor 1, walaupun mual, muntah harus tetap mengkonsumsi makanan. Tapi kan gak enak dok, gak seret. Makannya sedikit-sedikit teratur. Balik lagi secara psikologis, ibu-ibu harus tahu kondisinya sekarang lagi hamil. Jadi yang dipentingkan bukan hanya diri si ibu, tapi juga si perkembangan janinnya. Jadi buat ibu-ibu yang dengan kondisi mual, muntah, ya otomatis harus tetap menjaga kondisinya, yaitu harus tetap makan walaupun dengan kuantiti yang sedikit tapi cukup sering. Kemudian selain itu ibu-ibu juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan seperti misalnya jahe. Jahe ini diteliti bisa mengurangi rasa mual. Konsumsi sebelum makan ya, sebelum makan berat gitu ya, bisa berupa kayak infusion gitu ya, bisa dicampurkan dengan air kayak lemonade gitu ya, bisa dikonsumsi sebelum makan. Tapi perhatikan juga dosisnya, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan bisa menyebabkan kram atau kontraksi dini pada kandungan. Jadi bisa dikonsumsi tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian porsi makanannya juga diatur. Kalau misalnya makan jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti bikin begah, kemudian nanti ada lagi namanya reaksi mual yang bikin ibu-ibu jadi kepengen muntah gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah minum cairan yang cukup supaya ibu-ibu terhindar dari dehidrasi. Jadi sebenarnya hal yang harus diperhatikan yang paling penting adalah terhindar dari kondisi dehidrasi. Dehidrasi sendiri adalah kondisi di mana ibu-ibu kekurangan cairan. Lalu dok, kapan saya harus konsultasi ke dokter? Saat ibu-ibu sama sekali tidak bisa makan, dalam artian setiap makan selalu keluar, saya sudah makan sedikit-sedikit dok, saya sudah minum jahe juga dok, tapi tetap aja makanan yang saya makan langsung keluar. Nah itu berarti ibu-ibu butuh penanganan lebih lanjut. Penanganan lebih lanjutnya bisa diberikan obat yang tentunya tidak berbahaya untuk janin ya, obat yang bisa menekan rasa mual tersebut ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ibu sampai ibarat kata minum pun tidak bisa masuk, selalu keluar terus, itu juga harus segera ditangani karena akan sangat-sangat berbahaya kalau ibu sampai masuk ke
dehidrasi atau kondisi dehidrasi di mana ibu kurang cairan. Nah, ini bisa butuh penanganan lebih lanjut. Mungkin ibu akan diopname dan akan diberikan cairan infus untuk tadi membantu keseimbangan cairan di tubuh ibu. Jadi penanganannya akan lebih serius. Jadi buat ibu-ibu di rumah yang sekarang lagi hamil minggu-minggu pertama, kemudian dalam keadaan kondisi mual muntah yang berlebih, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tapi sekiranya kalau masih bisa makan, seperti tadi yang sudah gue bilang ya, coba untuk makan dengan porsi kecil tapi sering. Oke, itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang hamil sekarang. Intinya nggak usah panik, tenang aja, relax, istirahat yang cukup. Itu yang paling penting. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!